Oke, kita bakal ulik-ulik tentang kota Manado kali ini. Nah, ada 4 B yang terkenal di kota Manado. Bunaken, Boulevard, Bubur, dan Bibir Manado. Ini bisa dibilang sebagai ikon kota Manado. Apalagi kalau bicara tentang Bibir Manado, ngoni semua pasti tahu kan? Kotanya ini bahkan dijuluki sebagai Beautiful City. Bukan cuma karena bentangan alamnya saja yang indah, tapi juga karena Manado adalah kota asal gadis-gadis cantik. Fokus kita kali ini adalah sisi gelap dari kota Manado. Ngomongin kota ini cukup kompleks. Oke, gimana kalau yang pertama kita bahas itu Bibir Manado? Sisi gelap kali ini akan mulai dari dunia malam kota Manado. Sebagai kota kedua terbesar di Sulawesi setelah Makassar, praktik prostitusi di kota Manado seperti jamur di musim hujan, tumbuh tak terkendali. Warga Manado punya sebutan sendiri untuk mereka, Tambio. Ada di banyak tempat, Blue, Banter, Tugu Lilin, Taman Kesatuan Bangsa contohnya. Di sini transaksi prostitusi ilegal adalah hal yang biasa. Buat yang berkantong kere larinya ke sini, biar kata siang hari. Tempat-tempat lokalisasi yang tersembunyi juga ada. Sebenarnya, sebagian besar atau bahkan semua tempat hiburan menyediakan ladies yang nyambi jadi tambio. Ada juga pengunjung yang rangkap jadi tambio. ABG juga ada, tapi tidak sevulgar seperti di klub malam atau di Taman Kesatuan Bangsa. Biasanya mereka ini mangkal di Jalan Boulevard, salah satu tempat terkenal di Manado. Sebenarnya di Manado, aktivitas prostitusi bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan untuk mempertahankan hidup, tapi udah jadi gaya hidup dan bisnis yang menguntungkan. Kita udah tahu, cuma dalam hitungan jam, pelaku bisa dapat uang hingga jutaan. Sebagian dari mereka bahkan sudah punya mobil. Nah, apa sih imbas dari praktik ini? Berdasarkan data nih, tercatat ada ratusan PSK di kota Manado yang masuk dalam kelompok rentan menyebarkan HIV/AIDS. Ngana sudah tahu kan bagaimana praktik prostitusi berjalan di kota Manado? Sekarang ayo kita telusuri kawasan kumuh yang ada di kota Manado. Menyandang gelar sebagai ibu kota, kawasan kumuh di Manado itu cukup banyak. Luasnya mencapai 150 hektar yang tersebar di 26 titik di sejumlah kecamatan. Seperti di daerah Bahu, Titiwungen Utara, Pakoa, Ketang Baru, Karame, Dendengan Dalam, Tikalares, dan Bailang. Masalah di sini adalah kepadatan bangunan, kemudian kondisi bangunan temporer, kondisi jalan sempit, dan drainase yang buruk. Pemerintah memang mendorong pembangunan rumah susun sewa untuk menyelesaikan masalah pemukiman kumuh di kota Manado. Tapi itu juga jadi masalah di kota Manado. Ambil contoh, rumah susun sewa sederhana Tingkulu punya pemerintah kota Manado yang ternyata juga terkategori kumuh dan tidak terawat. Kebanyakan penghuni bertahan dengan kondisi 98% kamar bocor. Tidak ada pengelola rusun yang akhirnya kondisi jadi sangat kotor karena tidak dibersihkan. Ada program untuk merenovasi rumah susun, tapi yang jadi masalah, tidak ada relokasi atau hunian sementara bagi warga. Efeknya, warga bisa saja akan kembali menempati dan membuat bangunan liar di kota. Masalah lainnya adalah banyak dari penghuni yang menempati rusun juga berstatus ilegal. Akhirnya, program rumah susun yang jadi rencana untuk mengatasi kepadatan jadi tidak tepat sasaran. Yang juga paling terkenal di kota Manado adalah Pasar Beriman Tomohon. Memang letaknya lumayan jauh, sekitar 25 km dari kota Manado. Tapi tetap identik dengan Manado. Mungkin antara nama pasarnya sama aktivitasnya terdengar agak kontras di telinga, karena di sini daging-daging yang tidak pernah kita temui pun dijual. Daging ular ada, daging tikus juga ada, biawak, kelelawar, anjing, bahkan kucing. Makanya ada jokes yang biasa dipakai pengunjung dari luar Sulawesi Utara tentang pasar ini. Katanya hanya 2 yang berkaki, 4 yang tidak dimakan di sini. Ada kursi sama meja. Mereka yang baru pertama kali datang, bau anyir akan menusuk hidung saat sudah melangkahkan kaki masuk ke dalam pasar ini. Dan kabarnya pasar Tomohon ini sudah ada sejak zaman Belanda. Memang belum ada pembuktian secara ilmiah mengenai dampak kesehatan mengonsumsi hewan-hewan ekstrim. Tapi peneliti mengklaim kalau kelelawar dan tikus adalah inang dari banyak penyakit menular ke manusia secara mudah.
Tapi, masyarakat Sulawesi Utara justru masih tetap percaya kalau daging ekstrim seperti kelelawar bisa mengobati penyakit asma, dan kepercayaan ini masih tetap bertahan sampai sekarang. Oke, selain tentang pasar Tomohon, penting untuk dibahas juga adalah bagaimana perjudian merajalela di Manado. Ini cukup parah dan juga mengakar di tempat ini. Ada data yang mau aku paparkan di sini. Dari data Tribun Manado mengklaim, sepanjang tahun 2022 sudah ada 6 kasus judi yang ditangani Polresta Manado. Tapi katanya tidak ada satupun kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan. Alasannya juga tidak jelas kenapa. Padahal kalau kita cari di internet, banyak kasus perjudian yang diringkus oleh pihak kepolisian selama tahun 2022. Tapi kok bisa ya gak sampai ke kejaksaan? Pasal 303 dan pasal 303 BIS KUHP kan jelas kalau itu tindak pidana. Atau karena ada redaksi di dalam pasal yang tertulis usaha perjudian tanpa izin. Apakah ada intervensi dari konsorsium 303 yang pernah viral? Yang juga tidak boleh luput dari kota Manado nih adalah tingkat kriminalitasnya. Data Badan Pusat Statistik waktu tahun 2018, Sulawesi Utara adalah provinsi dengan risiko tindak kejahatan tertinggi nasional yang mencapai 416. Bisa dibilang, setiap 100.000 penduduk di Sulawesi Utara, sekitar 416 orang punya risiko terkena tindak kejahatan. Polda Sulawesi Utara juga mengklaim kalau ada 1.794 kejadian selama tahun 2018. Sebanyak 96,71%-nya adalah kejahatan konvensional, semisal pemerasan, kejahatan terhadap ketertiban umum, penghinaan, penganiayaan. Bahkan nih selama pandemi kemarin, kekerasan dengan senjata tajam adalah yang paling banyak terjadi khususnya di Manado. Parahnya, pelaku kriminalitas itu ternyata didominasi ABG. So, Ngana sudah paham kan tentang Manado?